Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang deskripsi dari engine F1 1535. Engine ini adalah buatan Rolls-Royce. Engine ini digunakan di industri, tapi ini sebenarnya adalah engine pesawat. Jadi dia adalah aeroderivatif. Jadi definisi dari aeroderivative engine adalah engine yang digunakan di pesawat, kemudian dia didesain. Mungkin ada beberapa bagian material terutama ya yang disesuaikan untuk keperluan industri. Misalnya engine pesawat dia membutuhkan bodi yang sangat ringan ya. Tapi untuk aplikasi di industri, material yang ringan ini bisa digantikan dengan material yang lebih berat, tujuannya untuk mengurangi biaya. Nah, engine F1 1535 dari Rolls-Royce ini dia adalah engine aeroderivatif. Jadi awalnya dia digunakan untuk mesin jet tempur di zaman eranya tahun sekitar 60 tahun 60-an 70-an. Kemudian ke belakangnya di sini kita gunakan dengan beberapa modifikasi khusus ya. Salah satunya adalah dengan dihilangkannya anti-icing. Jadi kalau di pesawat itu ketika dia terbang di ketinggian tinggi dia membutuhkan de-icing atau anti-ice itu untuk mengurangi kemungkinan terbentuknya es. Tapi dengan aplikasi industri tentunya dia tidak membutuhkan ini karena kita berada di dalam suatu package enclosure ya, dalam suatu kotak yang berisi engine. Jadi hal itu tidak diperlukan. Oke, lanjut aja untuk deskripsi dari engine Rolls-Royce 1535 ini. Nah, ini. Jadi engine ini sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan dengan motor bakar torak yang menggunakan piston dan silinder. Nah, di sini kurang lebih prinsipnya seperti ini. Kalau kita sudah familiar ya dengan engine motor bakar torak ya, di mana yang engine 4 langkah ini, langkah yang pertama adalah menghisap. Jadi piston ini bergerak ke bawah. Nah, gerakan ke bawah ini fungsinya untuk menghisap udara. Ini juga yang terjadi pada gas turbin. Gas turbin dia menghisap udara dengan putaran. Dengan putarannya itu dia akan menghisap udara. Kemudian langkah kedua di motor bakar torak ini adalah dikompres. Dikompres atau dinaikkan tekanannya, dimampatkan. Demikian juga yang terjadi pada gas turbin kita. Kita lihat di sini luas areanya semakin mengecil ya. Di sini dari volume yang lebih besar, dia akan dikompres sehingga dia ruangannya, volumenya lebih kecil. Nah, kemudian selanjutnya pada langkah ketiga yaitu adalah langkah pembakaran. Pada langkah pembakaran ini terjadi juga di ruang bakar di gas turbin ya. Di gas turbin ini kita dibakar juga. Cuman di sini perbedaannya di ruang bakar turbin ini pembakarannya itu adalah continuous. Jadi dia akan menyala terus-menerus. Dengan injeksi bahan bakar yang selalu kontinu, maka api di sini akan selalu kontinu. Namun berkebalikan dengan motor bakar torak. Di motor bakar torak ini dia akan nyala dan mati berganti-ganti terus. Jadi intermittent, penyalaannya itu intermittent. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah penyalaan atau pembakaran? Nah, setelah pembakaran ini akan menghasilkan ekspansi atau pemuaian volumenya akan membesar. Kenapa? Akibat dari desakan dari udara yang terbakar tadi, maka entropinya meningkat, entropi membesar, kemudian dia akan memberikan daya. Daya ini akan diteruskan oleh si piston ke stang shaker. Kalau di bahasa bengkel stang shaker ya. Kalau di bahasa tekniknya kita bilang ini adalah
on root, connecting root ya. Nah, di sini sehingga dia akan menyebabkan sistem engine kita berputar. Nah, demikian juga di sini. Di sini kita di gas turbin ini kita akan memaksa turbin ini, si roda turbin di sini, dia akan ditekan oleh gas yang bertekanan hasil pembakaran tadi berputar. Nah, putaran inilah yang digunakan untuk menggerakkan si kompresor yang di depan ini tadi dengan single shaft-nya. Kemudian sisanya ini digunakan untuk gaya dorong jet. Nah, jadi kalau perbedaannya di gas turbin ini kita menggerakkan kompresor, kemudian sisanya dipakai untuk gaya dorong itu sendiri. Nah, sedangkan di ruang bakar mesin bakar torak, maka dia digunakan untuk memutar crankshaft di bawahnya itu. Gitu. Oke, seperti inilah penampakannya. Jadi komponen utama dari ruang bakar dari turbin gas adalah kompresor, combustion chamber, dan turbin. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Ini pembelajaran singkat. Semoga bermanfaat dan bisa dicerna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.